Haleluya, bersyukur kita dapat berjumpa kembali seluruh keluarga besar GBD LSAD Magelang dimanapun berada dalam renungan 79 dengan 365 hari yang mengubahkan. Pada kesempatan ini kita sampai pada surat Yudas pasalnya yang pertama. Surat Yudas ini hanya satu pasal. Mari kita akan bersama-sama merenungkan beberapa ayat yang terdapat dalam surat Yudas ini. Pada kesempatan ini, saya akan memberikan judul penyusup. Kita akan awali dengan observasi. Kita akan baca surat Yudas pasalnya yang pertama ayat 1. Dari Yudas, hamba Yesus Kristus dan saudara Yakobus, kepada mereka yang terpanggil, yang dikasihi dalam Allah Bapa, dan yang dipelihara untuk Yesus Kristus. Jadi surat Yudas ini ditulis oleh Rasul Yudas. Yudas yang adalah saudara dari Yakobus, bukan Yudas Iskariot. Yudas mengingatkan kepada kita semua bahwa melalui surat Yudas ini pada akhir zaman akan ada banyak guru-guru palsu. Walaupun mereka sudah disiapkan penghukuman dari Allah bagi guru-guru palsu ini. Tapi mari pada kesempatan ini kita akan bersama-sama merenungkan berkaitan dengan surat Yudas ini. Kita akan membaca Yudas 1 ayatnya yang ketiga. Saudara-saudara yang kekasih, sementara aku bersungguh-sungguh berusaha menulis kepada kamu tentang keselamatan kita bersama, aku merasa terdorong untuk menulis ini kepada kamu dan menasihati kamu supaya kamu tetap berjuang untuk mempertahankan iman yang telah disampaikan kepada orang-orang kudus. Ada satu frase kalimat yang akan saya tekankan, yaitu tetap berjuang untuk mempertahankan iman. Ada perjuangan berarti ada pertandingan, ada perjuangan berarti ada suatu peperangan, di mana dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, peperangan itu selalu terjadi setiap hari. Pergumulan peperangan iman kita harus hadapi dengan kekuatan yang dari Tuhan. Mengapa kita perlu waspada dalam perjuangan iman kita? Karena dalam peperangan itu ada satu hal yang sangat berbahaya, yaitu penyusup. Ya, penyusup dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai orang yang masuk ke dalam wilayah musuh. Penyusup ini masuk ke dalam wilayah musuh dengan tujuan untuk menghancurkan musuh dari dalam. Penyusup akan melihat kekuatan, kelemahan dari musuhnya. Bahkan penyusup ini bisa menyerang dan menghancurkan musuh dari dalam. Oleh sebab itu pada kesempatan hari ini kita akan menginterpretasi siapakah penyusup itu. Mari kita akan lihat di dalam surat Yudas ini pasalnya yang pertama ayatnya yang keempat. Sebab ternyata ada orang-orang tertentu yang telah masuk menyelusup di tengah-tengah kamu, yaitu orang-orang yang telah lama ditentukan untuk dihukum. Mereka adalah orang-orang yang fasik, yang menyalahgunakan kasih karunia Allah kita untuk melampiaskan hawa nafsu mereka, dan yang menyangkal satu-satunya kuasa dan Tuhan kita Yesus Kristus. Coba kita buka referensi lain di dalam suratan Petrus, 2 Petrus pasalnya yang kedua ayatnya yang pertama. Saya akan bacakan. Sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu telah tampil di tengah-tengah umat Allah, demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan, bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka, dan dengan jalan demikian segera mendatangkan kebiasaan atas diri mereka. Kalau kita menginterpretasi melalui pembacaan kedua ayat ini, bahwa penyusup itu adalah guru-guru palsu. Mereka adalah orang-orang yang sebenarnya mungkin awalnya sudah merasakan kasih karunia Allah, tetapi kemudian mereka membelokkan ajaran-ajaran itu untuk kepentingan mereka sendiri. Kita akan melihat karakteristik dari guru-guru palsu.
Yang pertama, guru palsu akan mengajarkan pengajaran yang sesat dan palsu. Sebagaimana yang sudah kita baca dari Yudas 1 ayat 4 dan 2 Petrus 2 ayat 1. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, seringkali yang palsu itu lebih menarik daripada yang asli. Dan kadang kalau pemalsuan itu begitu bagus, begitu sempurna, seolah-olah yang palsu itu bisa lebih bagus daripada yang asli. Melalui kesempatan ini, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita diingatkan. Hari-hari ini kita dibanjiri dengan banyak informasi yang seringkali kita tidak tahu apakah informasi itu benar atau salah, informasi itu benar atau hoax. Seringkali kalau kita tidak mengkonfirmasi terlebih dahulu informasi itu, kita bisa salah dan kita bisa mendapatkan kerugian yang besar. Demikian juga kalau kita lihat di berbagai media sosial, di internet yang berkaitan dengan tayangan-tayangan rohani, di sana kalau anak-anak Tuhan tidak bijak dalam memilih tayangan-tayangan itu, mungkin pengajaran-pengajaran yang mereka ajarkan itu bagus, tampaknya rohani, tampaknya logis, tapi kalau pada ujung-ujungnya mereka menyangkal Tuhan Yesus sebagai juru selamat dan menyangkal bahwa keselamatan hanya ada di dalam Tuhan Yesus Kristus melalui karya kasih karunia-Nya lewat pengorbanannya di atas kayu salib, maka pastikan bahwa itu adalah pengajaran yang palsu. Memang mungkin secara logika bisa masuk di nalar kita, mungkin pengajarannya tampak lebih menarik, tapi kalau kita perhatikan, kalau pada akhirnya pengajaran itu menyangkal Tuhan Yesus sebagai juru selamat, menyangkal ketuhanan Yesus, dapat dipastikan bahwa itu adalah pengajaran yang palsu. Lalu yang kedua, guru-guru palsu dan pengajarannya yang palsu itu akan mencari keuntungan pribadi. Ya, kita coba buka di dalam 2 Petrus pasal yang kedua tadi, kita akan baca ayatnya yang ketiga. Dan karena serakahnya guru-guru palsu itu akan berusaha mencari untung dari kamu dengan cerita-cerita isapan jempol mereka, tetapi untuk perbuatan mereka itu hukuman telah lama tersedia dan kebinasaan tidak akan tertunda. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ya, mereka akan berusaha mencari keuntungan secara pribadi, keuntungan mungkin secara materi, keuntungan popularitas, melalui mungkin paparan-paparan mereka, ajaran-ajaran mereka yang seolah-olah menarik, tapi sebenarnya hanyalah berupa dongeng. Dongeng dalam tanda kutip itu biasanya disukai oleh anak-anak. Dongeng itu adalah cerita rekaan yang tidak menjadi dan tidak terjadi secara nyata, tetapi seolah-olah begitu indah. Demikian juga pengajaran-pengajaran sesat ini seringkali begitu menarik. Ya, mungkin mereka punya hal-hal yang bersifat logis yang sudah dipelajari dan itu masuk dalam logika kita, sehingga seolah-olah semua bisa kita terima, semua bisa kita pahami, tapi sebenarnya itu hanyalah dongeng-dongeng yang membuat para pendengarnya hanya puas, tidak mengandung nilai-nilai kekekalan, tidak mengandung hal-hal yang bersifat rohani yang dapat kita sebagai pedoman, yang dapat kita pakai sebagai pedoman untuk kita mengiring Tuhan dalam kebenaran dan dalam kekudusan. Lalu yang ketiga, pengajaran sesat itu tidak dapat diharapkan. Kita baca lagi di dalam 2 Petrus pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-17. Dan guru-guru palsu itu adalah seperti mata air yang kering, seperti kabut yang dihalaukan taufan. Bagi mereka telah tersedia tempat dalam kegelapan yang paling dahsyat. Mata air yang kering, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Orang mencari air di mata air tentunya mengharapkan air itu ada di dalamnya, dapat mendapatkan kepuasan melalui air yang diperoleh. Tetapi mata air yang kering sungguh sangat mengecewakan kalau kita datang kepada air yang kering. Oleh sebab itu waspadalah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Sekali lagi, yang walaupun pengajarannya seolah-olah menarik, seolah-olah dapat diterima dengan akal sehat, tapi sesungguhnya tidak ada nilai kekekalan di dalamnya. Lalu bagaimana aplikasinya Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, untuk
menghadapi pengajaran-pengajaran sesat yang disampaikan oleh guru-guru palsu ini. Yang pertama kita akan baca di dalam surat Yudas. Kita akan baca di dalam ayatnya yang ke-21. Yudas ayatnya yang ke-21. Peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah, sambil menantikan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus untuk hidup yang kekal. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita memelihara hidup kita di dalam kasih karunia Tuhan. Karena hanya di dalam kasih karunia Tuhan itu kita akan memiliki janji kekal itu yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kita. Pengajaran sebagus apapun, tapi kalau tidak mengandung nilai yang kekal, itu adalah pengajaran yang palsu. Lalu kita akan baca di dalam ayatnya yang ke-20. Ya. Akan tetapi kamu saudara-saudara yang kekasih, bangunlah dirimu di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus. Mari kita membangun kehidupan iman kita pribadi, kita masing-masing dalam iman yang paling suci. Kita punya hubungan pribadi melalui doa, hubungan pribadi melalui membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, sehingga kita bisa membangun kehidupan iman kita. Iman yang suci, iman yang hanya bersandarkan kepada Kristus, iman yang Anda berharapkan kepada kehidupan kekal yang Allah janjikan. Puji Tuhan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, terima kasih bagi Bapak Ibu Saudara yang sudah dengan setia mengikuti renungan 79 ini. Kalau pada kesempatan ini Bapak Ibu Saudara ingin didoakan untuk pokok-pokok doa tertentu, atau Bapak Ibu punya kesaksian yang ingin dibagikan supaya menjadi berkat dan kekuatan bagi kita semua, bisa disalurkan lewat chat WhatsApp di dalam 0813-2742-0088. Puji Tuhan, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Kita akan mengakhiri renungan 79 ini di dalam doa. Mari kita tundukkan kepala, dengan penuh hikmat kita akan datang kepada Tuhan. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk berkat firman-Mu yang sudah mengingatkan kami supaya kami waspada akan datangnya guru-guru palsu dengan ajaran-ajarannya yang palsu Tuhan. Kiranya Roh Kudus tetap menuntun kami dan seluruh keluarga GPD Elsade Magelang untuk bisa tetap waspada, tetap di dalam pengharapan iman yang benar. Engkau adalah Tuhan yang menyelamatkan, dan hanya Engkau satu-satunya Tuhan yang sanggup menyelamatkan kehidupan kami. Tuntunlah kami di dalam Roh Kudus supaya kami dapat mengerti pengajaran benar dan pengajaran yang sesat. Kami percaya Tuhan, kalau hidup kami menyandarkan sepenuhnya kepada iman yang suci dalam hidup kami mengiring Engkau, maka Engkau pun akan menuntun kami kepada jalan yang sudah Engkau tetapkan dan Engkau tunjukkan. Terima kasih Tuhan. Ya Tuhan, kiranya seluruh keluarga GPD Elsade Magelang senantiasa membawa kematian Yesus dalam tubuh mereka, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh keluarga GPD Elsade Magelang. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dan mengucap syukur untuk berkat kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengar dan kami nikmati. Kami alaskan doa sembahyang kami di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.